Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Jenderal Sudirman, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, yang dengan harapan tentunya kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa membantu kita untuk istiqamah dalam menjalankan syariat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa tentunya dalam sebuah ibadah yang mulia yaitu talabul ilmi, kita berusaha untuk benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari talabul ilmi kita. Kita berusaha semaksimal mungkin berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore ini, dan juga di waktu-waktu yang lain talabul ilmi kita menjadi amal ibadah yang berbalas dengan surga nantinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan majelis kita. Kita akan melanjutkan majelis kita di kesempatan kajian kita yang lalu. Kita masih membahas tentang pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Sudah kita urutkan dari pernikahan yang sudah kita bahas, pernikahan-pernikahan yang diharamkan di dalam atau yang dilarang di dalam syariat Islam. Yang dulu sudah kita bahas, diantaranya adalah nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang menikah dan dinikahkan, dan itu menjadi syarat. Saya akan nikahkan anda dengan mungkin anak ataupun saudari perempuan, saudari saya, dengan syarat gimana? Sana akan menikahkan dengan saya. Seperti itu. Jadi saling bertukar. Itu dijadikan sebagai apa? Sebagai persyaratan. Maka ini dinamakan dengan syighar, dan ini terlarang di dalam Islam. Di antara nikah yang dilarang di dalam Islam adalah nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu seorang menikah tujuannya untuk menghalalkan suami istri yang bercerai dengan suami yang bercerai dengan istrinya talak 3. Kemudian si wanita ini dinikah dengan tujuan agar bisa balik dengan suaminya. Maka yang semacam ini adalah juga dilarang di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga yang pernah kita kaji atau yang telah kita kaji adalah tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau kawin kontrak, yang pernikahannya itu adalah dikatakan juga dengan nikah terputus, dengan kesepakatan menikah untuk beberapa hari, beberapa pekan, atau beberapa waktu yang telah ditentukan atau yang disepakati di antara kedua belah pihak. Pernikahan ini memang pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya.
Kemudian selanjutnya yang keempat yang telah kita bahas adalah pernikahan di waktu iddah atau di masa iddah. Masa iddah adalah masa di mana seorang itu menunjukkan bahwasanya rahimnya itu adalah bersih ataupun kosong dari pernikahan sebelumnya. Ini dinamakan dengan masa iddah atau waktu iddah. Maka di masa iddah tersebut tidak boleh seorang wanita kemudian menikah. Selanjutnya di antara pernikahan yang dilarang di dalam syariat kita adalah menikah dengan wanita kafir selain ahli kitab. Menikah dengan wanita kafir selain ahli kitab. Adapun ahli kitab Yahudi, Nasrani, maka menikahi wanita di antara mereka adalah dibolehkan, namun tentunya menikah dengan muslimah atau mukminah adalah jauh lebih dikedepankan. Kemudian yang keenam yang telah kita bahas adalah menikah dengan wanita-wanita yang haram karena apa? Karena senasab. Demikian juga yang ketujuh adalah menikah dengan wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan. Kemudian yang kedelapan, menikah dengan menghimpunkan antara seorang wanita dengan saudarinya atau seorang wanita dengan bibinya. Maka ini juga pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Sudah itu yang sudah kita bahas. Yang terakhir, yang kesembilan berarti. Yang kesembilan yang telah kita bahas adalah nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Maka ini adalah sesuatu pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Kita lanjutkan yang ke-10. Yang ke-10 dari pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam adalah nikah di saat melaksanakan ibadah ihram, yaitu ketika sedang ihram untuk umrah ataupun ihram untuk haji. Pernikahan di saat sedang berihram adalah pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Kalau sebagian kita dengar mungkin ada orang baik dari kalangan pejabat ataupun mungkin dari kalangan artis, pesohor di negeri ini, kemudian katanya menikah pas berbarengan dengan umrah. Maksudnya adalah mereka menikah di dalam perjalanan umrah setelah selesai gitu. Bukan berarti mereka menikah di saat apa? Masih berihram. Jadi perlu kita pahami itu. Insyaallah kaum muslimin kebanyakannya mengetahui tentang larangan ini di saat sedang berihram kemudian melaksanakan akad nikah. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muhrimu la yankihu wa la yakhtub. Seorang muhrim ini adalah maknanya apa? Orang yang berihram. Orang yang sedang berihram, kata Nabi SAW, la yankih, tidak menikah. Demikian juga kalau muslimah itu la tungkah, yaitu apa? Tidak dinikahkan. Wala yakhtub, ketika sedang ihram juga tidak boleh apa? Melamar, tidak boleh mengkhitbah atau melamar. Ini yang perlu kita fahami. Yang perlu kita lebih pahami lagi tentang masalah ini adalah apa? Yang namanya ihram itu waktunya tidak terus menerus, tidak panjang di saat di Mekah kemudian berihram terus, kan tidak. Ihram adalah ketika seorang mulai mengucapkan apa? Talbiyah, labbaika umratan, umpamanya seperti itu, atau labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ketika dalam apa? Talbiyah untuk berhaji. Ketika sudah mulai melafadzkan itu, maka seorang sudah berada di dalam apa? Waktu ihram.
di saat itulah dia tidak boleh melamar. Kalau mau melamar ketika di tanah suci setelah selesai dari umrahnya atau selesai dari hajinya, silahkan melamar. Ketika mau menikah juga mungkin sudah ada perencanaan dari sini. Menikahnya setelah selesai dari ibadah umrahnya, selesai dari ibadah hajinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah pernikahan yang ke-10 yang dilarang di dalam agama kita, yaitu menikah di saat masih berihram. Kemudian yang ke-11, pernikahan yang dilarang di dalam Islam adalah menikah dengan wanita yang masih bersuami. Menikah dengan wanita yang masih bersuami. Di dalam masyarakat kita, karena tentunya jauh sekali dari bimbingan syariat, kita akan dapati sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, menikah dengan seorang wanita, kemudian ternyata wanita tersebut adalah memiliki suami. Istilahnya wanita punya suami lebih dari satu. Poliandri. Yang semacam ini, na'udzubillah, adalah pernikahan yang sangat tercela sekali. Pernikahan yang sangat tercela sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang wanita yang bersuami, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan diharamkan juga kalian untuk menikahi wanita yang bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, informasi dari sebagian, wallahu a'lam tentang kebenarannya, tetapi yang sampai kepada saya, ada beberapa orang yang bercerita tentang bagaimana pergaulan di antara para buruh migran. Istilahnya apa sekarang namanya? Buruh migran yang di luar negeri, bukan TKI TKW lagi kan? Istilahnya namanya apa? Nggak ada yang tahu ini. Kalau dengan istilah dulu TKI TKW gitu ya. Pergaulan di antara mereka di negeri rantau itu, na'udzubillah, sangat rusak sekali. Kita tidak pungkiri, ada sebagian mereka yang menjaga kesucian diri mereka, ada di antara mereka yang istiqamah menjalankan syariat Islam meskipun tinggal di negeri kafir seperti itu. Namun banyak di antara mereka bisa bertahan lama di sana karena karena punya pasangan, masing-masing menikah, menikah dengan gaya ya asal mau sama mau gitu. Kemudian punya buku nikah kosong, kemudian diisi. Astaghfirullahaladzim. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Seperti dulu beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, didapati ada jamaah haji dari Indonesia, satu koper isinya adalah isinya adalah buku nikah kosong semuanya. Untuk apa yang semacam ini? Ternyata ada pelanggan-pelanggannya di sana, yang mereka orang-orang yang di luar ikatan resmi, kemudian mereka mengisi sendiri, kemudian bikin stempel sendiri, seolah-olah ikatan suami istri di antara mereka, tinggal bersama. Ketika pulang ke Indonesia, pulang ke daerah masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak pungkiri jamaah, ada orang-orang yang Masya Allah pulang dari negeri-negeri non-Islam, tetapi Masya Allah pulang ke kita, kemudian istiqamah mengamalkan Islam dengan penuh semangat. Kita tidak pungkiri itu. Namun di sisi yang lain, pergaulan di antara mereka itu sangat menyedihkan sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pernikahan ke-11 yang dilarang di dalam agama kita, yaitu menikah dengan wanita yang masih bersuami. Kita lanjutkan yang ke-12. Yang ke-12 adalah
Pernikahan yang dilarang adalah menikah dengan wanita pezina atau pelacur. Kalau sudah bertobat tidak dikatakan sebagai pezina. Yang dikatakan pezina adalah orang yang masih berkubang di dalam dosa zina, bukan orang yang pernah melakukan zina. Wanita yang pernah melakukan zina tidak serta-merta dikatakan sebagai pezina, karena ada sebagian yang melakukan zina kemudian setelah itu bertobat, bahkan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada orang yang lain. Bukan hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi dia lebih baik melewati orang-orang yang lain. Seperti di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiyah yang melakukan zina. Kemudian setelah melakukan zina bertaubat, dan subhanallah ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang hebatnya taubat wanita ini. Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh wanita ini, orang yang telah berzina ini sudah taubat kepada Allah. Kalau seandainya dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, nggak tanggung-tanggung, 70 orang penduduk Madinah di saat itu cukup, kata Nabi SAW, taubatnya. Karena saking murninya taubat daripada wanita tersebut. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi pembahasan kita adalah menikah dengan wanita pezina, dengan pelacur, bukan dengan bukan dengan wanita yang pernah berzina. Wanita yang pernah berzina, dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati keistiqamahannya, kita mendapati masya Allah di dalam menjalankan syariat Islam juga tidak tanggung-tanggung seperti itu. Maka enggak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Kalau seandainya kalau seandainya memang seperti itu. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sebagaimana yang tadi kita sebutkan, riwayat dari Nabi SAW, beliau mengkhabarkan bahwasannya seorang yang pernah melakukan zina itu bukan berarti dia dilabeli sebagai pezina. Sekali lagi, orang yang pernah berzina tidak membanjur, kalau orang bahasa kita, tidak membanjur dikatakan sebagai pezina. Umpamanya nih, ada di antara jamaah mas-mas yang mau menikah kemudian mendapatkan biodata, tetapi orang-orang pada menyebutkan bahwasanya dia itu pezina gitu. Maka kalau seandainya seorang sudah dapat biodata seperti itu, kemudian orang-orang pada mengatakan pezina, tolong jangan mengatakan seperti itu. Anda punya buktinya kalau dia masih pezina. Kalau seandainya masa lalu gitu ya, masa lalu itu bukan sekarang. Nggak bisa seorang yang sudah bertobat, sudah istiqamah, sudah rajin salat dan seterusnya kemudian dikatakan sebagai pezina. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Perhatikan baik-baik hal yang semacam ini. Jadi jangan sampai kita melabelkan perbuatan keji kepada seorang yang sudah berlepas diri dari dosa tersebut. Jangan kita labelkan kepada seorang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki pezina yang tidak bertaubat, yang belum bertaubat tentunya ya, kalau disebutkan az-zani, pezina. Kalau laki-laki pernah berzina kemudian sekarang sudah istiqamah, ya tidak bisa dikatakan ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, aw musyrikah, atau dengan orang perempuan musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun. Demikian juga pezina perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.
Karena apa? Karena amat buruknya kelakuan mereka. Karena buruknya kelakuan mereka. Jadi para muslimah yang mungkin dulu pernah melakukan zina, kaum muslimin yang dulu pernah melakukan zina, tetaplah masa depan dengan apa? Dengan penuh optimis. Allah Ta'ala menerima taubat kita. Allah menerima taubat kita kalau benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hinanya pezina yang belum bertobat, subhanallah, Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini seolah-olah disejajarkan dengan apa? Orang musyrik ya. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrik. Na'udzubillah. Wanita pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau orang musyrik. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa kotornya, betapa kejinya perbuatan apa? Zina tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan keluarga kita dari perbuatan keji ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala sebutkan masih dalam ayat yang ketiga dari surat An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kalau seandainya sudah bertaubat dari perbuatan zina, maka tidak lagi dikatakan sebagai pezina. Yang dikatakan sebagai pezina adalah orang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas insyaallah ya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Allah Ta'ala sebutkan al-khabithat, wanita-wanita yang telah melakukan perbuatan keji, wanita-wanita pezina. Lil-khabithin, bagi laki-laki yang perbuatannya sama, wanita-wanita keji yang telah melakukan perbuatan nista yaitu zina adalah untuk laki-laki yang sama perbuatannya seperti itu. Wal khabithuna lil khabithat, khabithun, laki-laki yang berbuat keji, berbuat zina adalah sama untuk siapa? Untuk wanita-wanita yang berbuat keji, berbuat zina. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. At-thayyibat, at-thayyibat, wanita-wanita suci, wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kesuciannya adalah bagi laki-laki yang menjaga kesuciannya. Demikian juga kebalikannya. At-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang memang suci bagi siapa? Bagi perempuan yang suci. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-26. Jadi sekali lagi, kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat nasuha apa? Apa saja taubat? Taubat nasuha harus terpenuhi 3 perkara. Apa saja? Pertama, meninggalkan. Kalau yang namanya taubat, meninggalkan. Tetapi perhatikan, meninggalkan belum bertaubat. Bisa dibedakan? Kalau tobat pasti harus meninggalkan, kalau meninggalkan belum tentu bertobat. Ada orang yang tidak berzina lagi karena apa? Karena wis rempong gitu ya. Sudah tua lah, kesel gitu. Meninggalkan zina tetapi karena apa? Karena capek, karena sudah tua fisiknya gitu. Maka yang semacam ini belum tentu dikatakan bertaubat. Meninggalkan zina karena sudah nggak punya modal lagi umpamanya. Sudah nggak punya modal untuk melakukan zina, perlu biaya gitu, sudah nggak punya lagi, akhirnya dia meninggalkan zina. Belum tentu dia bertobat. Yang meninggalkan belum tentu tobat. Tetapi kalau tobat harus meninggalkan. Seperti kejadian yang banyak terjadi di masyarakat kita sekarang ini, seperti apa? Hamil sebelum nikah, hamil sebelum nikah, kemudian menikah setelahnya. Jangan dianggap bahwasanya menikah itu adalah
sebagai bentuk tobat gitu. Tobat itu sendiri, dia berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Menikah itu bentuk tanggung jawab apa? Moral. Tanggung jawab moral. Untuk apa? Untuk meminta maaf kepada keluarganya seperti itu. Tetapi apakah orang yang sudah menikah, yang dulunya berzina sebelum pernikahan kemudian sekarang menikah, apakah sudah langsung bertobat? Belum tentu. Belum tentu. Orang yang bertobat itu ikrarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Meninggalkan. Kemudian yang kedua, menyesal. Menyesal. Kemudian yang ketiga adalah apa? Punya azam untuk tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Punya azam, punya niatan yang kuat, tekad yang kuat untuk apa? Tidak melakukan lagi. Seorang yang bertobat dari zina, dia harus memenuhi 3 hal ini. Dan diantaranya adalah dia senantiasa mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus ke dalam zina, meninggalkan teman-temannya, pergaulan yang telah menjerumuskan dia dalam perzinaan, meninggalkan, membuang semua nomor-nomor yang memang mengajak kepada kejelekan, teman-temannya seperti itu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang baik, yang mengajarkan kepada keistiqomahan. Itu bukti nyata kalau seorang itu apa? Bertaubat dari zina. Kemudian yang ke-13 yang terakhir terkait dengan apa? Dengan pernikahan yang dilarang di dalam syariat kita. Yang ke-13 adalah menikah dengan wanita lebih dari 4. Sudah punya 4 pengen nambah, ini yang tambahannya ini yang haram gitu ya. Sudah punya 4 pengen nambah, 1 aja belum dapat Ustaz. 1 aja nggak punya, ini yang sudah 4 pengen nambah. Lebih dari 4 itu adalah kekhususan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya nggak boleh. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4 sudah. Kalau seandainya dia mau menikah lagi, ya salah satunya harus dicerai. Ya mendingan mempertahankan yang ada daripada harus apa? Menceraikan 1 kemudian nambah lagi, sama saja seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, 4, dan enggak boleh lebih dari itu. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah, masuk Islam dengan memiliki banyak istri. Dan riwayat ini menunjukkan jamaah bahwasannya yang namanya poligami itu bukan ajaran Islam. Dalam artian apa? Dalam artian tadinya nggak ada poligami, kemudian Islam mengajarkan seperti itu. Sebelum masa Islam justru mereka menikah itu tanpa batas. Menikah tanpa batas. Bahkan mungkin sebagiannya mempunyai istri sampai 100.
Itu sebelum apa? Sebelum masa Islam. Dan ini banyak di antara para sahabat, di antaranya Ghailan bin Salamah ini masuk Islam dengan memiliki banyak istri. Maka Nabi SAW beliau memerintahkan pertahankan 4 di antara istrimu itu. Kemudian yang lainnya apa? Ceraikan. Nabi SAW beliau bersabda, amsik arba'an wa farik sairahunna. Kata Nabi SAW, tetap pertahankan 4 dari istrimu itu, pertahankan 4, kemudian dan ceraikan selebihnya, selainnya ceraikan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan wanita sebenarnya. Na'udzubillah, orang-orang yang menuduh Islam dengan apa? Bahwasanya hanya melampiaskan syahwat dan lain sebagainya. Subhanallah, mereka orang-orang yang mereka tanpa aturan hidupnya itu, na'udzubillah, ganti dengan perempuan mungkin sampai ratusan gitu, nggak pernah dicela. Karena apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Islam memuliakan wanita 4 sudah cukup, dipenuhi nafkahnya, dipenuhi apa? Nafkahnya lahir batin. Subhanallah, ini sangat adil sekali, sangat baik sekali jika dibandingkan perlakuan apa? Orang-orang sebelum datangnya apa? Islam. Demikian juga sahabat yang lain, ketika salah satu sahabat yang masuk Islam, ketika masuk Islam, yang tadinya adalah musyrik, kemudian masuk Islam, maka Nabi SAW dan punya istri banyak, Nabi mengatakan ikhtar minhunna arba'an, pilih dari istrimu yang banyak itu, pilih 4, pertahankan 4, yang lain ceraikan, seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu Masya Allah, Islam itu memberikan pemuliaan kepada para muslimah, memberikan pemuliaan kepada para wanita dengan pemuliaan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa Niaga TV. Di antara pertanyaan yang masuk adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum apabila suami mengucapkan cerai sebanyak 3 kali dalam satu masalah? Terjadi satu permasalahan, kemudian suami itu menceraikan istri saya, ceraikan kamu, talak 3 gitu. Maksudnya seperti itu. Bagaimana yang semacam ini? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rukanah bin Abdullah mentalak istrinya talak 3 sekaligus dalam satu waktu. Lalu ia sangat sedih karena lagi emosi, kemudian dia mentalak istrinya talak 3 dalam satu kalimat gitu. Kemudian dia sangat sedih. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, bagaimana engkau menceraikan istrimu? Kemudian dia menjawab, aku mentalaknya talak 3. Kemudian Nabi SAW bertanya, dalam satu waktu? Kemudian sahabat tersebut mengatakan, iya, dalam satu waktu. Saya ceraikan talak 3 dalam satu waktu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innamatilka wahidah farji'ha wa in syi'ta. Innamatilka wahidah, talak 3 yang terucap dengan sekali itu dinilai cuma 1. Dinilai 1. Farji'ha in syi'ta, kembalilah kamu kepada istrimu jika engkau mau. Kembalilah kepada istrimu jika engkau mau. Artinya masih boleh rujuk, karena itu dianggap sebagai talak 1. Kemudian disebutkan bahwasanya Rukanah bin Abdullah ini kembali kepada istrinya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi talak 3 dalam satu waktu adalah dianggap sebagai satu talak saja. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang telah masuk kepada kami adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sedangkan yang membayar biaya pernikahan KUA-nya adalah pihak perempuan? Kasihan banget ya. Untuk biaya pernikahan aja nggak mampu, akhirnya pihak perempuan yang, subhanallah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana yang semacam ini? Pernikahan tetapi yang biayai pihak perempuan. Perlu kita ketahui, kalau kita melihat kepada hadis-hadis dari Nabi SAW, pernikahan itu tanggungan pihak laki-laki, baik dari biaya ataupun walimah ataupun yang lainnya, itu pihak laki-laki. Lu modal apa sih mas dengan nikah gitu? Harus nikah itu modal apa? Modal kelaki-lakian? Astagfirullahaladzim. Ustadz, saya modalnya kesolehan, alhamdulillah. Kalau memang soleh, saya belajar agama, saya mumpuni dalam masalah agama Ustadz. Dalam masa kiroah, saya punya kiroah, saya punya hafalan Quran, alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau kita mau merujuk kepada hadis-hadis dari Nabi SAW, semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan itu adalah tanggung jawab laki-laki. Pernikahan itu tanggung jawab laki-laki. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pada asalnya pihak perempuan itu tidak dibebani. Namun kalau seandainya sekarang pihak perempuan itu merasa beruntung banget karena dapat sosok yang masya Allah soleh banget gitu ya, dapat sosok yang luar biasa baiknya gitu ya. Di zaman ini sudah jarang sosok seperti itu, kemudian dapat, sudahlah mas, nggak usah mikir biaya, nggak usah mikir apa, pokoknya kamu datang kami sudah terima, masalah biaya kami terima, kami yang nanggung semuanya. Masya Allah, rezeki nomplok kan mas, seperti itu, masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya seperti itu, boleh apa tidak? Wallahu a'lam, tidak mengapa. Kalau seandainya seperti itu, wallahu a'lam, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah, pernah ada yang konsultasi dengan saya masalahnya seperti ini. Cuma yang repot adalah apa? Maharnya itu dari pihak perempuan. Jadi perempuan itu dipengaruhi dulu, kemudian ngasih, kemudian dijadikan sebagai mahar. Setelah pernikahan beberapa waktu ternyata ditinggal pergi. La haula wala quwata illa billah. Sudah seperti itu caranya, nggak modal sama sekali gitu ya. Setelah itu ditinggal pergi. Na'udzubillahi min dzalik, dari akhlak yang begitu buruk. Jadi kalau seandainya pihak perempuan mau berkorban seperti itu, ya sepengetahuan saya tidak masalah, dengan keikhlasan tentunya ya. Kalau seandainya berat, ya sudah, jangan cari nikah di kantor saja, kan gratis. Hah? Gratis kan? Yang bayar kan kalau ngundang? Iya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, Ustadz, saya Kisyadi di Lumbir, mau tanya kenapa sulit sekali untuk bertobat dari maksiat mata Ustadz? Terima kasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan maksiat dengan mata kita, memang na'udzubillah, karena kita telah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang indah, menyukai sesuatu yang bagus, menarik hati kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tekankan di sini, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang kita lakukan, dan Allah juga mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Tanamkan baik-baik dalam diri kita dua di antara nama Allah yang kalau kita hayati dengan sebaik mungkin, sedalam mungkin, kita akan menjadi orang yang sangat baik. Apa nama Allah Subhanahu wa taala? As-Sami' Al-Basir. Di antara nama Allah adalah As-Sami', yaitu yang maha mendengar. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha melihat. Dua nama ini kalau mau kita camkan, kalau mau kita tanamkan makna dalam diri kita, sudah, kita akan jadi orang sangat baik. Kita nggak akan mencela orang lain, walaupun kita mampu mencelanya, mampu membalasnya. Kita nggak akan ghibah orang lain meskipun hati begitu sakit. Karena apa? Kita tahu Allah itu maha mendengar, mendengar apa yang kita ucapkan, meskipun kita sendiri, meskipun nggak ada orang lain. Demikian juga kita akan menjaga setiap gerakan diri kita, gerakan tubuh kita,
Karena apa? Kita tahu Allah Ta'ala melihat gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang di dalam hati manusia, apa yang di dalam dada manusia, pandangan yang berupa curi pandang, itu semuanya Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui orang yang curi-curi pandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa? Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Jangan pernah dikira akan tersembunyi dari apa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita mau ngaji asma wa sifat, ngaji tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, pengaruhnya akan begitu besar dalam hidup kita. Kalau mungkin jenengan bisa menyimak kajiannya Ustadz Abdullah Zain ngaji asma wa sifat, maka simaklah dari pertama mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di YouTube sudah ada, mungkin berseri seperti itu, bisa disimak. Masya Allah, faidahnya begitu besar. Kita kenal Allah, maka kita akan berusaha memposisikan diri kita di hadapan Allah dengan sebaik mungkin sebagai seorang hamba. Akan berhati-hati dalam bertindak, akan berhati-hati dalam berucap dan berbicara, karena semuanya akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, apa yang ada dalam hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sekarang masih saja kita bermaksiat dengan mata kita, ya siapkan jawaban di hadapan Allah. Dan saya yakin gak ada satupun jawaban yang bisa menguatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kemudian sibukkan kehidupan kita dengan sesuatu yang berarti. Mata kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, pasti akan dia digunakan untuk apa? Sesuatu yang sia-sia, paling tidak seperti itu. Bahkan digunakan untuk yang dosa. Gunakanlah untuk menatap mushaf lembaran-lembaran Al-Quran. Gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Dan insya Allah mata akan tambah kuat, mata akan tambah jeli. Maka insya Allah akan terhindar dengan itu semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang perempuan dinikah sirih di sini disebutkan. Yang dimaksudkan sirri artinya nikah yang tidak diumumkan, seperti itu. Seorang perempuan dinikah sirri, tapi walinya adiknya si perempuan. Hukumnya sah apa tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tolong difahami. Kalau seandainya tidak ada ayahnya, maka silahkan walinya menikahkan, adiknya menikahkan. Tetapi kalau ada ayahnya, tidak punya hak adiknya tersebut untuk menikahkan kakaknya yang perempuan, tidak punya hak. Pamannya juga tidak punya hak. Kalau dia punya apa? Punya ayah. Yang lain boleh menikahkan ketika ayahnya ada dengan izin dari ayahnya. Saya limpahkan kewalian kepada fulan, saya limpahkan kewalian kepada adik saya, kepada anak saya yang saudaranya anak saya yang perempuan tadi, umpamanya seperti itu. Kalau melimpahkan baru boleh, kalau tidak maka tidak punya hak sedikit pun. Ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Orang tua itu punya hak yang sangat besar. Darah yang mengalir dalam tubuh wanita tersebut adalah darah ayahnya. Dia adalah merupakan benih dari ayahnya. Dia punya hak yang paling besar, ayahnya. Maka tidak selayaknya ketika ada walinya, yaitu ayahnya, kemudian apa? Kemudian memaksakan menikah dengan orang yang dia sukai dengan menggunakan wali yang apa? Yang tadi selain ayahnya. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Andi Lala di Sumber Dieng. Bolehkah istikharah ketika hati tertarik kepada lawan jenis, Ustadz? Istikharah ketika tertarik sama lawan jenis, maksudnya apa ini? Maksudnya sudah
ada yang ditaksir gitu, maksudnya apa? Seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami bahwasanya istikharah itu adalah dilakukan untuk perkara-perkara yang pada asalnya mubah. Kalau seandainya sekarang umpamanya seorang nikah atau tidak nikah, itu nggak perlu istikharah. Karena apa? Nikah itu dianjurkan sekali gitu ya. Tetapi istikharah itu ketika apa? Disodorkan kepadanya dua biodata gitu. Milih yang mana? Dan dia sudah ada pilihan, kemudian dia ingin memantapkan saja, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka lakukanlah istikharah seperti itu. Kalau yang dimaksudkan istikharah seperti itu. Karena Nabi SAW disebutkan yu'allimu ashabahul istikharah fil umuri kulliha. Nabi SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabatnya dalam semua urusan. Dalam semua urusan maksudnya perkara yang mubah. Kalau perkara yang diperintahkan, perkara yang disyariatkan gitu, nggak perlu istikharah. Umpamanya seorang mau sholat berjamaah, selama ini dia sholat tapi di dalam rumah, jamaah cuma Jumatan saja. Kemudian dia mendapati ilmunya bahwasanya laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia istikharah, nggak boleh seperti itu. Saya ragu-ragu ini, saya pengen menetapkan pilihan, saya mau istikharah. Kalau seandainya dimantapkan, saya nanti akan jamaah di masjid. Nggak boleh seperti itu, karena sudah jelas hukumnya di dalam syariat Islam. Istikharah tadi yang seperti saya sebutkan, seperti mau safar, mau bepergian jauh, iya apa tidak. Kalau safarnya umrah, ya sudah, laksanakan saja. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap saya Ustaz? Suami saya berselingkuh dengan seorang wanita. Sering sekali setiap kali kami membicarakan soal wanita itu, suami saya marah. Bahkan saya pernah dilempar dengan meja. La haula wala quwwata. Dilempar dengan meja sebesar apa ini? Meja PAUD atau meja TK yang kecil gitu. Meja sekecil-kecilnya meja juga bahaya banget ini kalau dilempar. Suami saya juga sering bilang ngajak cerai. Suami saya juga tidak pernah sholat. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dulu telah saya sebutkan, bahwasanya laki-laki yang tidak mau sholat tidak lagi menjadi suami. Muslimah nggak boleh menjadi istri dari laki-laki yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat keluar dari Islam dan tidak punya hak sedikit pun menyentuh wanita muslimah. Laki-laki yang tidak sholat bukan muslim, bukan seorang muslim, walaupun dia menunjukkan ini buktinya, saya punya bukti KTP Islam, diakui dalam pemerintah. Enggak, dia non-Islam, kafir yang seperti itu. Jadi tidak punya hak sedikit pun laki-laki macam seperti itu menyandang masih jadi suami. Enggak, sudah bukan suami lagi. Sudah apa? Sudah lepas dari ikatan. Wallahu a'lam bishawab. Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Ustadz, saya pernah mengatakan kata cerai, tapi di hadapan adik-adik dan anak-anak, tidak di hadapan istri. Dan sudah 4 bulan kami pisah. Apakah sudah jatuh talak? Kalau seandainya dia mengatakan seperti itu dan yang tadi saksinya sudah menyampaikan, ya jatuh talak. Dia mengatakan cerai, ya sudah terjadi. Kalau seandainya lafadznya benar-benar saya ceraikan. Beda halnya kalau lafadznya itu dia mengatakan apa? Saya perintahkan istri suruh pulang ke rumah mertua. Pulang ke rumah mertua itu bisa multitafsir ya. Kalau seandainya niatnya cerai, ya sudah terjadi cerai juga seperti itu. Satu pertanyaan, ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini pengaduan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, nama Baiduri dari Kalimantan. Sekarang aku benar-benar lagi butuh uang untuk bayar hutang dan biaya adik saya yang kuliah. Jadi aku mohon kerendahan hati, bagaimana solusi supaya cepat dapat uang?
Jujur pekerjaan saya potong karet, petani biasa. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon bantuannya. Wassalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang perlu kita perhatikan ketika kita mau berhutang, di antara yang perlu kita perhatikan adalah adakah kemampuan kita untuk melunasi ataukah tidak. Kalau seandainya memang tidak ada sama sekali, jangan berani-berani hutang. Artinya seperti ini, umpamanya kita minjam uang 10 juta dari saudara kita. Kita memang rekening nggak ada, kalau rekening ada tentunya akan ngambil ya. Tetapi kita ada harta, mungkin punya motor, harga 15 juta. Kalau diuangkan ya cukup untuk apa? Melunasi. Yang saya maksudkan seperti itu. Kalau mau berani berhutang, tolong punya jaminan gitu loh. Jangan jaminannya cuma sekedar apa? KTP. KTP dikejar apanya gitu. Nggak bisa keluar apa-apa. Kalau ATM juga ya sudah nggak ada, kosong. Jadi ketika berhutang tolong lihat kemampuan kita. Kalau seandainya tidak mampu untuk menyekolahkan kuliah ataupun kuliah di sekolah yang favorit gitu, seperti itu ya, di kampus yang favorit, ya nggak perlu, jangan membebankan diri dengan di luar kemampuan kita. Ukurlah kemampuan kita, penuhi kebutuhan kita, jangan turuti hawa nafsu kita berupa kemauan ataupun kesenangan-kesenangan. Insya Allah hidup kita itu mudah. Kalau orang itu sudah yang dikejar adalah pemenuhan keinginan, bukan pemenuhan kebutuhan, itu sudah repot hidupnya, susah payah, berat hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bersama mendatangkan manfaat dan faidah bagi kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin.